Selamat pagi, perkenalkan nama saya Sartika Syahan, NPM saya 19110203. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan sistem informasi. Yang pertama, definisi pengembangan sistem, yaitu pengembangan sistem atau system development ialah menyusun suatu sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Pengembangan sistem informasi, alasannya yang pertama, adanya permasalahan, yang kedua, berkembangnya organisasi perusahaan, yang ketiga, persaingan antar perusahaan, yang keempat, untuk meraih kesempatan, yang kelima, peraturan pemerintah. Prinsip-prinsip pengembangan sistem. Yang pertama, libatkanlah para pengguna sistem. Yang kedua, gunakan pendekatan pemecahan masalah. Yang ketiga, bentuklah fase dan aktivitas. Yang keempat, dokumentasikan sepanjang pengembangan. Yang kelima, bentuklah standar. Yang keenam, kelola proses dan proyek. Yang ketujuh, membenarkan sistem informasi sebagai investasi modal. Yang kedelapan, janganlah takut untuk membatalkan atau merevisi lingkup. Yang kesembilan, bagilah dan taklukkanlah. Yang kesepuluh, desainlah sistem untuk pertumbuhan dan perubahan. Tahapan pengembangan sistem SDLC. Yang pertama, identifikasi dan seleksi sistem atau system selection. Yang kedua, inisiasi dan perencanaan sistem atau system planning. Yang ketiga, analisis sistem atau sistem analisis. Yang keempat, desain sistem atau sistem desain. Yang kelima, implementasi sistem atau sistem implementation. Yang keenam, perawatan sistem atau sistem maintenance. Identifikasi dan seleksi atau sistem selection, mengidentifikasi sistem potensial, melakukan klasifikasi dan meranking sistem, memilih sistem untuk dikembangkan. Inisiasi dan perencanaan sistem atau sistem planning, yaitu membuat perencanaan jadwal pelaksanaan proyek untuk menjalankan rencana kerja yang akan dikerjakan. Durasi yang diperlukan masing-masing tahap, sumber daya manusia, perangkat lunak, perangkat keras, maupun finansial diestimasi. Analisis sistem atau sistem analisis. Yang pertama, tahapan di mana sistem yang sedang berjalan dipelajari dan sistem pengganti diusulkan. Aktivitas utama dalam tahapan analisis itu meliputi pengumpulan informasi, mendefinisikan sistem rekrutmen, memprioritaskan kebutuhan, menyusun dan mengevaluasi alternatif, yang terakhir mengulas kebutuhan dan pihak manajemen. Desain sistem atau sistem desain. Tahapan desain sistem dibagi menjadi dua tahap, yaitu satu, desain logis, yang kedua, desain fisik. Desain logis atau logical design, yaitu deskripsi fungsional mengenai data dan proses yang ada dalam sistem baru. Yang kedua, deskripsi yang detail dari spesifikasi sistem meliputi yang pertama, input atau data apa saja yang menjadi input. Yang kedua, output atau informasi apa saja yang menjadi output. Yang ketiga, proses atau prosedur apa saja yang harus dieksekusi untuk mengubah input menjadi output. Berikutnya, desain fisik. Deskripsi teknis mengenai pilihan teknologi perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan. Yang kedua, deskripsi yang detail dari spesifikasi sistem meliputi modul-modul program, file-file, sistem jaringan, dan sistem perangkat lunak. Aktivitas utama pada tahapan desain meliputi merancang dan mengintegrasikan jaringan. Yang kedua, merancang arsitektur aplikasi. Yang ketiga, mendesain antarmuka pengguna. Yang keempat, mendesain sistem antarmuka. Yang kelima, mendesain dan mengintegrasikan database. Yang keenam, membuat prototipe
tipe untuk detail dari desain. Yang ketujuh, mendesain dan mengintegrasikan kendali sistem. Berikutnya, penyebab kegagalan pengembangan sistem informasi. Aplikasi sistem informasi dalam perusahaan akan berhasil jika sistem dan lingkungannya mendukung aplikasi tersebut. Jangan pernah memaksa suatu organisasi menerapkan sistem informasi jika sistem di suatu organisasi tidak mendukung, karena hasilnya pasti adalah sebuah kegagalan. Masalah pokok spesifik sistem informasi disebabkan karena faktor yang pertama, tidak ada kemauan untuk menggunakan informasi dan memanfaatkan teknologi. Yang kedua, desain sistem informasi yang kurang memenuhi harapan. Yang ketiga, data yang dihasilkan kurang akurat dan tidak lengkap. Yang keempat, manajemen tidak paham dengan informasi yang disampaikan, grafik, flowchart, dan rumus, sehingga informasi yang baik pun tidak akan ada gunanya. Yang kelima, data sering tidak diupdate secara rutin dan berkala, sehingga informasi yang dihasilkan telah basi atau kadaluarsa waktu penyampaian dan tak ada gunanya. Penyebab kegagalan pengembangan sistem informasi. Gagal karena adanya benturan di antara lingkungan atau keadaan internal. Akan sangat berbahaya jika manusia berpikir seperti komputer, bukan komputer yang berpikir seperti manusia. Anggapan ini sering tidak disadari. Adanya permasalahan atau problem ketidakberesan yang menyebabkan sistem tidak beroperasi sesuai harapan, dapat berupa proses yang lambat, laporan dikeluarkan tidak tepat waktu, tidak efisiennya operasi, kebijakan manajemen tidak berjalan, keluhan pelanggan, dan keluhan user. Yang terakhir, contoh masalah dalam sistem informasi meliputi pengiriman barang yang sering tertunda, laporan yang tidak tepat waktu, tanggung jawab yang tidak jelas, kegiatan yang tumpang tindih, keluhan supplier karena pembayaran tertunda, respon yang lambat terhadap pelanggan, waktu pelayanan lama, laporan tidak lengkap, dan yang terakhir laporan sering terlambat. Demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.